Dor, hai guys. Pada video sebelumnya kita udah membahas kemungkinan plot twist pada kasus ijazah palsu Pak Jokowi. Dan pada video sebelumnya kita juga udah membahas tentang beberapa kasus ijazah palsu yang sempat menggemparkan Indonesia. Pada video kali ini kita masih akan membahas tentang dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Tapi kita akan menyoroti aktor intelektual di balik adanya kasus ini. Jadi gue udah mengumpulkan belasan nama yang akan kita bahas di kasus ini dan dianggap sebagai dalang atau aktor intelektual pada kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Kita akan membagi ke dalam dua kategori ya. Kategori yang pertama, orang yang sangat vokal menyuarakan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Lalu yang kedua adalah orang-orang yang sudah melakukan langkah hukum. Misalnya sudah menggugat secara resmi terkait kasus ini. Oke, langsung kita masuk ke kategori yang pertama, yaitu orang-orang yang memang sejak awal sangat vokal terhadap kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini. Yang pertama adalah siapa lagi kalau bukan Pak Roy Suryo. Beliau merupakan mantan anggota DPR RI periode 2009 sampai 2013. Lalu kemudian beliau menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga pada periode 2013 sampai 2014. Pak Roy Suryo juga dikenal oleh beberapa kalangan sebagai pakar telematika. Walaupun masih banyak pihak yang meragukan kepakarannya terkait bidang ini. Beliau diketahui sejak awal merupakan salah seorang tokoh yang sangat vokal terkait dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Dan beliau juga sudah dilaporkan oleh Pak Jokowi terkait dugaan pencemaran nama baik, juga terkait kasus ini. Berikutnya adalah Ibu Tifaujia Tiasuma atau yang lebih dikenal dengan nama Dr. Tifa. Beliau merupakan seorang dokter dan juga dikenal sebagai seorang aktivis. Sejak masa pemerintahan Pak Jokowi dan saat ini Pak Prabowo, Dr. Tifa dikenal selalu mengkritik pemerintah apapun program-program yang dikerjakan oleh pemerintah. Untuk kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, beliau juga dikenal sebagai salah seorang yang sangat vokal meragukan keaslian ijazah Pak Jokowi dan merupakan salah satu orang yang sejak awal mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Dr. Tifa juga merupakan salah seorang terlapor pada dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Pak Jokowi di Mabes Polri. Berikutnya adalah Pak Rismon Hasyolan Sianipar. Beliau merupakan seorang dosen dan juga seorang ahli digital forensik. Beliau juga diketahui sangat vokal terhadap kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ya. Beliau bahkan sempat menguji foto ijazah Pak Jokowi secara digital dan menyatakan menemukan beberapa keanehan. Pak Rismon Sianipar juga merupakan salah seorang yang dilaporkan oleh Pak Jokowi terkait kasus pencemaran nama baik pada dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Berikutnya adalah Ibu Kurnia Tri Royani. Beliau merupakan seorang advokat senior dan juga anggota Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Ibu Kurnia juga merupakan salah seorang yang sangat vokal terkait kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Beliau sering menjadi narasumber di beberapa podcast ya terkait keraguannya terhadap ijazah Pak Jokowi. Beliau juga merupakan salah seorang yang dilaporkan oleh Pak Jokowi ke Mabes Polri beberapa waktu yang lalu atas tuduhan pencemaran nama baik ya terkait kasus ijazah Pak Jokowi. Berikutnya adalah Pak Egy Sujana. Beliau merupakan seorang pengacara, aktivis, dan juga seorang politikus. Beliau diketahui pernah menjadi bagian dari beberapa partai politik, diantaranya P3, PAN, dan juga pernah membuat partai sendiri, yaitu Partai Pemersatu Bangsa. Dan terakhir beliau bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Bahkan beliau juga mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari Partai PKS, namun tidak berhasil lolos ke Senayan. Saat ini beliau tercatat sebagai Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA dan termasuk salah seorang yang juga dilaporkan oleh Pak Jokowi terkait
pencemaran nama baik kasus ijazah Pak Jokowi. Berikutnya adalah Pak Rizal Fadilah. Beliau adalah seorang aktivis yang banyak berkecimpung di bidang agama dan sosial. Beliau juga merupakan seorang politisi dan juga dosen. Pada ranah politik, beliau pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Persatuan Pembangunan selama 2 periode, 1997 hingga 2004. Pada tahun 2019, beliau juga mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional, tapi belum berhasil lolos ke Senayan. Beliau diketahui juga sebagai salah satu orang yang sangat vokal pada kasus ijazah Pak Jokowi ini. Dan Pak Rizal juga termasuk salah seorang yang dilaporkan ke Mabes Polri oleh Pak Jokowi terkait pencemaran nama baik di kasus ijazah Pak Jokowi. Berikutnya adalah Pak Amin Rais, mantan Ketua MPR RI yang juga tokoh Muhammadiyah. Beliau pernah mendirikan sebuah partai politik yaitu Partai Amanat Nasional dan saat ini menjabat sebagai Ketua Majelis Syuro Partai Umat. Pak Amin Rais sudah sejak lama kita tahu sebagai pengkritik Pak Jokowi maupun keluarganya. Jadi udah gak heran kalau di kasus ijazah Pak Jokowi ini beliau juga salah seorang yang sangat vokal mencurigai isu ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Jadi beliau juga dilaporkan tapi bukan oleh Pak Jokowi. Yang melaporkan beliau adalah Ketua Komite Rakyat Nasional atau Kornas di Mapolres Kota Depok dengan dugaan tindakan pidana penghasutan atau penyebaran berita bohong terkait ijazah Pak Jokowi. Berikutnya adalah Pak Ahmad Hosinuddin. Beliau merupakan seorang pengacara dan juga aktivis. Beberapa waktu yang lalu beliau sempat viral terkait gugatan PIK 2 Saat itu terdapat sebuah kelompok yang menamakan dirinya adalah Tim Advokasi Melawan Oligarki, Rakus, Perampas Tanah Rakyat di PIK 2 yang dikoordinatori oleh Pak Ahmad Hosinuddin ini. Kelompok ini menggugat Aguan dan juga Jokowi sebesar 616 triliun rupiah. Pak Ahmad Hosinuddin juga sempat dikaitkan dengan organisasi yang sudah dilarang di Republik Indonesia, yaitu HTI. Namun kabar ini masih menjadi kabar burung, belum terkonfirmasi kebenarannya. Untuk kasus ijazah Pak Jokowi, beliau sejak awal juga vokal menyuarakan ketidakpercayaannya tentang ijazah Pak Jokowi. Beliau juga sempat menjadi kuasa hukum dari salah seorang yang menggugat ijazah Pak Jokowi, yaitu Pak Bambang Tribulyono pada tahun 2022 yang lalu. Berikutnya adalah Pak Yusuf Leonard Henuk. Beliau merupakan seorang akademisi dan tercatat pernah menjadi guru besar di Universitas Sumatera Utara. Pada sebuah podcast di YouTube, beliau menyatakan bahwa Pak Jokowi kemungkinan besar sudah di DO atau di drop out dari Universitas Gadjah Mada, sehingga otomatis ijazahnya palsu. Pada kesempatan yang sama, beliau juga mempertanyakan transkrip nilai Pak Jokowi semasa kuliah, apakah ada atau tidak. Jadi intinya beliau meragukan ijazah Pak Jokowi itu adalah asli. Berikutnya adalah Pak Rocky Gerung, yang kita kenal sebagai seorang akademisi dan juga seorang filsuf. Beliau juga salah seorang pendiri dari Setara Institute, sebuah wadah pemikir di bidang demokrasi dan hak asasi manusia pada 2005. Beliau juga pernah mendirikan partai politik bersama Syahril dan istrinya, Nurmala Kartini Syahril, adik dari Pak Luhut Binsar Panjaitan, yaitu Partai Indonesia Baru pada tahun 2002. Pada kasus ijazah Pak Jokowi, beliau tidak secara langsung atau tidak secara clear mengatakan kalau atau menuduh kalau ijazah Pak Jokowi palsu. Tapi pada beberapa kesempatan beliau meragukan keaslian dari ijazah ini. Dan juga pada beberapa podcast beliau sering menuduh kalau ijazah Pak Jokowi ini sangat diragukan keasliannya. Jadi beliau juga merupakan salah seorang yang berperan dalam menyebarnya isu ijazah Pak Jokowi ini. Karena pengikut beliau juga cukup banyak ya saat ini di media sosial. Daftar berikutnya adalah Pak Michael Sinaga. Beliau merupakan seorang YouTuber
yang mengelola konten Sentana TV. Beliau memang tidak secara resmi atau tidak secara gamblang menyatakan atau menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Tapi beliau sepertinya memberikan ruang ya atau memberikan celah bagi penuduh-penuduh ijazah palsu ini untuk tampil dan bersuara di kanal beliau. Bahkan ada salah satu konten beliau yang judulnya sangat sensitif atau sangat tendensius terhadap ijazah Pak Jokowi ini. Judulnya adalah Hasil Uji Forensik Ungkap Unsur Pidana di Kasus Ijazah Jokowi yang diunggah pada 8 April 2025. Serta ada satu lagi konten yang berjudul Foto di Ijazah Jokowi Ternyata Dumatno. Ada hubungan dengan Luhut? Tanda tanya, yang diunggah pada 11 April 2025. Jadi mungkin karena beberapa judul atau isi podcast beliau sangat menyinggung tentang masalah ijazah ini, beliau kemudian dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk memberikan kesaksian terkait konten-konten yang beliau tampilkan di YouTube-nya ya. Tapi gue secara pribadi sebenarnya nggak setuju kalau beliau diseret-seret ya. Karena sebagai seorang YouTuber, beliau pasti akan memilih judul dengan kata-kata yang terlihat lebih bombastis gitu, agar lebih banyak menarik perhatian penonton. Yang perlu diperhatikan di sini adalah isi keseluruhan dari konten beliau. Jika beliau memang menuduh Pak Jokowi memiliki ijazah palsu atau membuat ijazah palsu, silahkan diproses. Tapi kalau ternyata beliau di dalam isinya tidak seperti itu dan hanya memberikan judul yang ambigu gitu, itu nggak boleh diproses. Oke, kita masuk ke bagian kedua saat ini, orang-orang yang menggugat ijazah Pak Jokowi. Yang pertama adalah Pak Bambang Tri Mulyono. Beliau merupakan seorang pengacara dan juga penulis buku Jokowi Undercover. Beliau menggugat ijazah Pak Jokowi pada tahun 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, beliau akhirnya mencabut sendiri gugatan tersebut. Pada saat yang hampir bersamaan, beliau justru digugat oleh pendukung Jokowi terkait penyebaran berita bohong ijazah Pak Jokowi. Kemudian pada tahun 2023 bulan Maret, beliau divonis 6 tahun penjara atas dugaan penyebaran berita bohong terkait ijazah Pak Jokowi ini. Berikutnya adalah Pak Sugi Nur Raharja atau yang biasa kita kenal sebagai Gus Nur. Pada mulanya ia dikenal sebagai mantan pemain The Bus, lalu kemudian menjadi pendakwah walaupun tidak pernah belajar di pondok. Beliau sejak pertama memang vokal pada kasus ijazah Pak Jokowi ini sejak tahun 2019, bahkan sering membuat konten di akun YouTube beliau ya. Saat itu beliau kemudian dilaporkan oleh pendukung Pak Jokowi ya terkait kasus ujaran kebencian dan divonis 6 tahun penjara pada bulan April tahun 2023. Saat itu majelis hakim menilai Gus Nur terbukti melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan umum pidana, junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Jadi beliau saat ini sudah bebas bersyarat ya pada tahun 2025 bulan April kemarin, dan sudah bernajar tidak akan membahas isu ini lagi atau isu ijazah palsu lagi. Berikutnya adalah Pak Muhammad Taufik. Beliau merupakan seorang advokat senior asal Solo dan juga merupakan doktor ilmu hukum dari Universitas 11 Maret Surakarta. Beliau menggugat keaslian ijazah Pak Jokowi pada tahun 2025 ini ya, dan menggugat 4 pihak, yaitu Pak Jokowi, KPU Surakarta, SMA 6 Surakarta, dan juga Universitas Gadjah Mada atau UGM. Saat ini kasus yang beliau gugat telah memasuki masa persidangan. Jadi kita masih menunggu hasilnya nanti seperti apa. Sebenarnya masih ada satu nama lagi yang menggugat atau melaporkan Pak Jokowi terkait dugaan ijazah palsu ini, yaitu Pak Egy Sujana yang telah kita bahas tadi di kategori yang pertama. Laporan Pak Egy Sujana ini dilakukan di Polda Metro Jaya. Saat ini laporan tersebut masih berlangsung. Walaupun laporan di Bareskrim terkait ijazah palsu Pak Jokowi telah resmi dihentikan penyelidikannya. Oke, jadi itulah tadi daftar 14 nama yang bisa dikategorikan sebagai aktor utama atau dalang pada kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini ya.
Jadi menurut kalian gimana? Sampai sejauh ini udah ada keyakinan belum ijazah Pak Jokowi asli atau palsu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, jadi gitu aja buat video kali ini. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata dan salah dalam penyebutan nama. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys.